Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Anda semua, mahasiswa harapan masa depan. Nah, tema hari ini adalah tentang perspektif politik lingkungan, dan kita akan mulai dari arti penting perspektif dalam politik lingkungan. Perspektif memiliki peranan penting karena perspektif itu menentukan persepsi terhadap fenomena yang dipahami dan juga menentukan sikap atau perilaku ya, terkait dengan fenomena yang dipahami. Seseorang yang memiliki perspektif global, ya, ini sebagai satu contoh, akan memiliki persepsi bahwa peristiwa yang terjadi hari ini di sebuah negara tidak akan lepas dari pengaruh global. Ya. Dengan demikian, orang itu akan memiliki wawasan global, ya, dan menghindari cara berpikir sempit dan sikap primordial. Nah, definisi perspektif bisa dijelaskan dari dua sisi. Satu secara bahasa, yaitu dari bahasa Latin, ya, perspicere, yang berarti gambar, melihat atau pandangan. Sementara dari penjelasan tadi, definisi secara bahasa, sudut pandang yang digunakan seseorang untuk memahami atau memaknai fenomena, ya. Itu adalah makna secara bahasa dari perspektif. Nah, sementara secara istilah, ya, jadi istilah ini menurut para ahli, ya. Yang pertama dari Suma Atmaja dan Wirnadit, beliau mengatakan perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kegiatan. Menurut Jules Caron, perspektif adalah sebuah kerangka yang bersifat konseptual, sebuah perangkat nilai, perangkat asumsi, dan juga perangkat gagasan yang nantinya akan mempengaruhi persepsi dan tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Nah, perbedaan perspektif akan berdampak pada perbedaan pendapat. Ya. Sudut pandang yang digunakan oleh orang yang berbeda akan mengakibatkan pendapat dan sikap yang berbeda. Nah, selanjutnya, perspektif politik lingkungan itu apa saja? Nah, mengacu pada pemikiran Kraft, ada 3 perspektif politik lingkungan. Yang pertama adalah perspektif ilmu pengetahuan, kedua perspektif ekonomi, dan ketiga perspektif etika lingkungan. Pemikiran Kraft ini kemudian diperluas oleh Paul Robin yang mengatakan bahwa politik lingkungan ternyata juga berkaitan dengan struktur ekonomi dan juga bisnis dalam sebuah masyarakat. Sementara itu, Julian Stewart mendalami peran dan juga pengaruh budaya dalam politik lingkungan. Nah, perspektif pertama dari politik lingkungan adalah perspektif ilmu pengetahuan. Asumsi-asumsi dasar dari perspektif ini adalah bahwa politik lingkungan, ya, harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademik. Ya, Kraft mengatakan bahwa para ilmuwan dan pemimpin bisnis percaya bahwa problem lingkungan itu dapat ditelusuri melalui pengetahuan tentang dinamika, sistem alam, dan juga penggunaan teknologi. Nah, ini bermakna pentingnya, ya, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan. Nah, implementasi dari perspektif pertama politik lingkungan, yaitu ilmu pengetahuan, para akademisi sudah memberikan warning kepada pemerintah, ya, pemerintah pusat, bahwa pengeringan lahan gambut itu sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Karena apa? Karena gambut itu merupakan senyawa organik yang tersusun dari dekomposisi material organik selama ratusan tahun yang rentan terhadap kebakaran. Sehingga lahan gambut harus selalu dalam keadaan berair atau selalu dalam keadaan basah. Nah, tetapi pemerintah pusat
pada tahun 1995, jadi masih era Orde Baru ya, membuat kebijakan pertanian lahan gambut yang mengeringkan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Ya. Kebijakan pemerintah ini jelas bertentangan dengan warning ya atau masukan dari para akademisi, para ilmuwan, dan yang terjadilah yaitu kebakaran hutan yang sangat hebat pada tahun 97 dan 98. Ya. Nah, sementara itu ya, perspektif kedua adalah perspektif ekonomi ya. Jadi perspektif ekonomi ini asumsi dasarnya adalah menjadikan untung rugi ya sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan ya. Nah, contoh implementasi dari perspektif ekonomi ini misalnya ya, pemerintah menggunakan energi dari minyak bumi dan batu bara dibanding nuklir, tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, semata-mata karena memang lebih murah biayanya ya. Padahal penggunaan biaya bakar minyak itu menghasilkan emisi karbon dioksida yang membahayakan manusia, dan juga penggalian batu bara menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, pelajaran pentingnya seharusnya kebijakan energi atau pengelolaan sumber daya alam itu memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga kesehatan manusia, bukan hanya sekedar ya berdasarkan pada untung rugi secara finansial. Nah, yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Perspektif yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai perspektif yang hadir ya sebagai kritik terhadap perspektif baik itu perspektif ilmu pengetahuan maupun ekonomi. Perspektif ilmu pengetahuan dan ekonomi dianggap tidak peka terhadap kebenaran dan rasionalitas kaum rimbawan, nelayan maupun masyarakat adat atau masyarakat lokal. Perspektif etika lingkungan ini sekaligus menjadi alat perlawanan bagi kaum rimbawan, nelayan, masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan hak dan keadilan. Sebagai contoh, dalam perspektif etika lingkungan, ya, hutan, gunung, laut itu memiliki kekuatan sakral bagi masyarakat adat atau masyarakat yang mendiaminya. Bagi mereka, spiritualitas yang ditawarkan hutan, gunung, dan laut adalah sesuatu yang harus dilestarikan. Tetapi faktanya hari ini bagi masyarakat modern, yaitu yang menganut atau menggunakan perspektif pengetahuan dan ekonomi, hutan, laut, gunung itu ya tidak dianggap sesuatu yang sakral, sehingga sah saja kalau kemudian dieksploitasi dengan alasan pembangunan. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita sepakati bersama terkait dengan pembahasan tentang perspektif dalam politik lingkungan adalah dua perspektif sebelumnya, yaitu perspektif pengetahuan dan ekonomi, memiliki kelemahan ya, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbangan ekonomi satu sisi memang menghasilkan pembangunan, tapi sisi lain itu abai terhadap kelestarian lingkungan. Maka perspektif ketiga, yaitu etika lingkungan, hadir sebagai sebuah pelengkap ya sekaligus kritik ya, agar dalam mengelola lingkungan itu tidak hanya menggunakan pertimbangan pengetahuan dan ekonomi, tapi juga pertimbangan etika agar lingkungan itu terjaga, lestari, dan tetap ya berlangsung untuk selamanya. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.